itu jelas bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan mobil listrik biasa. Jadi ketakutan dari mobil listrik yang takut nyari tempat ngecas susah, takut range-nya terbatas, itu berhasil dipatahkan sama mobil ini. Karena mengingat mobil listrik yang sekarang di Indonesia yang paling advance saja, yang baru meluncur sudah dirakit di Indonesia, si Hyundai Ioniq 5 saja, mentok-mentok range terjauhnya di 481 km. Halo guys, welcome back to CVT, Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Kembali dari musim lebaran, musim mudik, harus kembali menikmati realita bahwa bahan bakar sekarang sedang naik-naiknya. Yes, seperti kita tahu, mulai dari bahan bakar yang dalam negeri, brand dalam negeri, luar negeri, semuanya sekarang sedang tinggi-tingginya. Naik-naiknya memang karena sebuah kondisi yang mengharuskan bahan bakar harus naik harganya. Sebelumnya kami sudah memberikan sebuah solusi untuk kalian. Ada sebuah mobil yang memiliki efisiensi bahan bakar yang sangat baik dan juga running cost yang juga sangat baik. Tapi bagaimana jika ada mobil yang sebenarnya lebih cocok lagi dibandingkan dengan mobil tersebut, dibanding dengan Toyota CHR yang sudah kami sarankan sebelumnya di saat seperti ini? Nissan Kicks. Nissan Kicks sejatinya memang dia masih disebut sebuah hybrid karena masih ada mesin bensin. Tapi berbeda dengan CHR, mesin bensinnya tidak sama sekali menggerakkan mobilnya. Yang menggerakkan mobilnya adalah pure EV, pure elektriknya. Jadi rasanya sudah seperti layaknya mobil listrik. Dan itu memberikan beberapa advantage yang lebih baik dibandingkan dengan Toyota CHR sekalipun. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Choice Nissan Kicks. Ya, jujur kenapa kami menyarankan Nissan Kicks ini sebagai option kalian untuk ketika BBM sedang naik-naiknya. Karena memang ketika sekarang saat ini BBM itu sedang tinggi-tingginya dan mobil listrik menurut kami harganya masih terlalu mahal. Sedangkan mobil ini harga barunya saja masih di bawah 500 juta dan kalau kalian mencari bekasnya sudah di angka 300 jutaan. Jadi ini sangat worth it sekali, sangat pas sekali untuk kalian pilih, mengingat lagi efisiensi mobil ini untuk di kota-kota jauh lebih baik dibandingkan misalnya dengan Toyota CHR sekalipun. Kenapa mobil ini bisa sebaik itu? Karena memang tadi seperti di awal kami bilang bahwa mobil ini sejatinya adalah sebuah mobil listrik. Dia benar-benar menggerakkan mobilnya itu dengan motor listrik yang memang masih disupport dengan mesin bensin. Mesin bensinnya tapi di sini sebagai genset aja. Misalnya kayak rumah kalian mati lampu, ya power utamanya tetap listrik, tapi kalau misalnya mati lampu disupport sama sebuah genset supaya listriknya tetap nyala. Jadi tetap menyalankan adalah listrik, tapi dibantu dengan genset. Jadi kalian sudah bisa mendapatkan feel mobil listrik yang benar-benar sangat nyaman, halus. Tarikan torsi instan mobil listriknya seperti ini, dengan suara yang hening tanpa ada suara raungan mesin sama sekali, bisa. Tapi dengan peace of mind yang dimiliki sebuah mobil bensin. Karena ya seperti kita tahu, mobil listrik selain harganya masih sangat tinggi, port charging memang masih belum menjangkau di seluruh daerah. Jadi kalau kalian misalnya di kota-kota yang kota non ibu kota ya, bisa seperti Jakarta atau Jabodetabek yang memang sudah mulai makin banyak SPKLU. Tapi kalau misalnya di Bandung, Semarang yang ada SPKLU tetap ada, tapi memang pasti kalian harus akui di kota-kota walaupun yang cukup besar seperti Semarang, Surabaya, Bandung, Yogyakarta gitu ya, pasti tetap sulit untuk menemukan SPKLU untuk saat ini. Mungkin kedepannya akan lebih mudah, mudah-mudahan saja, tapi untuk saat ini kan masih tetap sulit. Dan kalau kalian ingin merasakan a glimpse of EV car atau sebuah mobil listrik yang tidak menyulitkan seperti layaknya mobil listrik untuk mengecasnya, ini adalah mobil yang paling tepat. Kami akan jelaskan beberapa faktor lainnya yang membuat mobil ini lebih pas lagi untuk kalian miliki
untuk saat ini. Faktor paling menarik adalah dari bagian mesinnya. Sejatinya di dalam mobil ini, dia karakternya sudah mirip banget sama mobil EV atau mobil listrik yang memiliki generator yang membantu tenaga listriknya untuk mengecas lagi dari tenaga listriknya ini, motor listriknya. Mobil ini dipersenjatai dengan baterai listrik dan motor listrik yang memiliki tenaga 129 PS dan torsinya di 260 Nm. Tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui transmisi single reduction gear. Karena memang sejatinya mobil ini karakternya tuh udah mobil EV banget. Dan memang ada mesin bensin yang mana mesin bensinnya ini untuk hanya menjadi support system dari si motor listriknya saja. Mesin yang digunakan adalah mesinnya Nissan March yang dulu, mesin 1200 cc dengan kode HR12DE yang mana memiliki tenaga 78 horsepower dan torsi 103 Nm. Tapi kesampingkan konfigurasi mesinnya itu, mesin bensinnya itu karena memang sama sekali tidak dipakai sama sekali untuk menggerakkan mobilnya. Jadi yang dipedulikan adalah tenaganya 129 PS dan torsinya 260 Nm. Menarik banget kan? Dan baterainya juga ya memang kecil sih kapasitas baterai dari listriknya untuk menampung. Tapi karena dia motor listrik yang benar-benar menggerakkan dari rodanya, sama sekali tidak seperti hybrid-hybrid pada normalnya yang mana mesin bensin tuh masih menjalankan mobilnya. Ini feel-nya membuat jadi sangat EV sekali. Nanti kita akan tes seberapa efisien dari mobil ini dan seberapa mirip karakter dari mobil ini dengan mobil EV lainnya. Nah, pertama kita bahas dulu desainnya. Yang paling menarik adalah mobil ini ya sudah menggunakan bahasa desain Nissan terbaru yang mana sudah V-Motion Grille yang bagus, grille kesannya kesannya gemuk ya. Tapi memang ada beberapa hal yang menurut kami agak sedikit mengganggu, yaitu secara overall design dia disebut sebuah SUV, tapi menurut kami meskipun dimensinya sudah kelas-kelasnya HR-V, terus misalnya CHR atau misalnya kelasnya Hyundai Creta secara dimensi ya, tapi somehow karena dia terlalu rendah dan juga ya potongan-potongan cutting dari juga tarikan-tarikan garis yang membuat dia terlalu rendah ke bawah, membuat menurut kami mobil ini lebih pantas disebut jadi hatchback sih. Ya crossover boleh lah ya. Dan memang yang kami kurang lagi menurut kami adalah ground clearance-nya yang hanya di 175 mm untuk varian yang e-Power ini. Sayang sekali pada di luar negeri sana ada Nissan Kicks yang memiliki ground clearance lebih dari 200 mm. Sayang sekali ini hanya 175 mm, jadi mau SUV juga kurang terasa gitu. Jadi sayang sekali, walaupun ada yang canggih di belakang sini. Tadi kami bilang bahwa depan, samping, belakang, kami bilang bahwa desainnya sih bagus, tapi memang terlihat bland. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Desainnya, meskipun lampunya sudah OLED ya, lampu kotanya, lampu remnya, sennya, lampu mundurnya, semua sudah OLED, tapi memang sayang untuk secara desainnya ini bagus, bukan jelek. Kami nggak pernah bilang bahwa mobil ini desainnya jelek, cuma untuk menjadi sebuah mobil hybrid yang pastinya biasanya mobil hybrid itu punya desain yang beda dibanding mobil konvensional biasa, menurut kami bisa lebih baik lah harusnya. Harusnya Nissan bisa mendesain lebih baik lagi. Dan yang kami sedikit agak kurang dengan mobil ini adalah mobil ini meskipun kapasitas bagasinya lumayan lebih besar dibandingkan dengan rival-rival sesama mobil hybrid atau yang rival mobil dengan dimensi yang sama, dia di 423 liter, tapi sayang dia malah nggak bisa dimasukkan stick golf di sini. Jadi stick golf kami coba untuk masuk di sini meskipun dia dalam ya, kapasitas bagasinya sampai agak dalam begitu, tapi ya dia tidak bisa dimasukkan stick golf sama sekali. Malah kalah sama adiknya yaitu si Nissan Magnite yang malah bisa dimasukkan stick golf di mobil ini. Sayang sekali ya. Dan yang sayangnya lagi adalah ketika dilipat, dia memiliki kapasitas lumayan bagus sih, di 1065 liter. Jadi meningkat jauh drastis. Tapi sayang, dia tidak rata lantai. Jadi ada sedikit hum dikit gitu ya. Jadi kalau kita mau sliding barang, jadi harus kita agak sedikit merepotkan dibandingkan dengan mobil-mobil yang pastinya sudah rata lantai. Sayang sekali ya. Ketahuan banget mobil ini bukan mobil produk global. Ada satu hal yang sangat menarik banget dari mobil ini, yaitu adalah mobil ini karena dia bisa benar-benar full EV dan memang kalau berjalan tuh dia selalu dengan motor listriknya ya, makanya dia benar-benar bisa tanpa suara sama sekali dan benar-benar hening. Nah, itu membuat agak sedikit berbahaya kan untuk pedestrian. Nah, dan mobil ini memiliki sebuah fitur yang
tidak dimiliki oleh rival-rival sesama hybrid yang sudah dijual di Indonesia, dari brand Jepang juga terutama. Yaitu adalah dia sudah punya artificial sound. Tolong nyalain, Min. Oke, ini ketika mesinnya pertama kali dinyalakan, memang dia harus menyalakan sedikit. Oke, Min, mundur, Min. Dia akan ada mengeluarkan suara seperti ini. Keren ya? Oke, stop. Nah, kalau maju. Dia ada suara sedikit dari saking ada suara artificial soundnya. Jadi memang itu untuk mengalert orang-orang atau pedestrian supaya tahu bahwa ada sebuah mobil yang sedang melintas di sekitar mereka. Jadi nice banget, ini adalah sebuah fitur yang mengedepankan safety nggak hanya untuk si pengemudi atau yang menggunakan mobil ini, tapi juga pengguna jalan raya, yang mana tidak hanya pengguna mobil tapi juga pedestrian pastinya. Nice banget kan? Di belakang sini ada beberapa hal yang bagus, ada beberapa hal yang cukup mengecewakan. Yang bagus dulu kali ya. Yang bagus adalah dia punya headroom yang cukup baik. Bahkan kalau dibandingkan dengan sekarang ya, all new HR-V yang headroom belakangnya, aduh kasihan banget. Dan juga misalnya rivalnya si Toyota CHR Hybrid, yang mana headroomnya juga karena dia mengkupe gitu, ya agak terbatas. Di sini dia cukup tinggi dan headroomnya cukup lumayan, dan kacanya itu cukup besar sampai ke bawah gitu. Jadi kita pandangannya juga cukup bagus dan tidak terasa claustrophobic di belakang sini. Legroom wise dia juga cukup baik dan menarik banget size-nya. Cuma memang kalau di secara size wise ada banyak mobil yang di kelas ini yang non hybrid gitu ya, sudah memiliki size yang lebih baik, misalnya ya Hyundai Creta gitu ya, segala macam masih lebih baik. Dan yang menariknya lagi yang mengganggu di sini, entah kenapa tunnelnya di sini cukup besar ya, padahal dia tidak penggerak all wheel drive. Tunnel di sini cukup besar. Kami tanya-tanya, memang ternyata ini adalah untuk pengaliran daya dari bensinnya itu untuk dialirkan ke baterai yang ada di belakang, karena penyimpanan tenaga listriknya itu ada di belakang, baru dari belakang dialirkan lagi ke roda di bagian depan. Jadi butuh tunnel yang cukup besar ini. Sayang sekali, memang tidak efisien sekali. Sepertinya mobil ini akan lebih efisien tidak ada tunnel kalau semuanya ditaruh di belakang kayaknya. Penggeraknya juga di belakang, motor listriknya di belakang. Jadi malah nggak ada tunnel. Di sini tunnel malah cukup besar, dan kalau kita berpindah nih ke tengah gitu ya, meskipun kita tetap masih bisa duduk, tidak seperti di Honda HR-V, tapi tunnelnya pas kita berpindah nih agak mengganggu sedikit sih. Cukup besar sekali untuk ukuran mobil yang tidak all wheel drive, sayang sekali. Di belakang sini juga tidak ada rear exhaust fan, dia tidak ada AC di belakang sini, dia hanya ada 2 colokan soket USB, dan meskipun dia 3 headrest dan sudah dibalut kulit, door trimnya juga sudah dibalut kulit, tapi di tengah sini dia belum ada armrest sama sekali. Nah, di depan dia speedometernya sudah half digital, half analog, bagus ya. Karena ada beberapa rivalnya bahkan ya masih didominasi dengan analog, jarum-jarumnya analog, penunjuk dari power listriknya juga masih analog gitu ya. Kalau mobil ini sudah bagus, dia sudah half digital, dan di bagian digitalnya ini ketika kita nyalakan dia ada kayak animasi dari Nissan Kicks-nya, terus juga dia bisa menampilkan medianya, Apple CarPlay bisa disambungkan ke sini, segala macam, dan juga dia bisa menunjukkan energy flow-nya itu semua bisa kelihatan dari speedometernya ini. Terus juga bisa lihat efisiensinya, eco-nya, power-nya, semua bisa kelihatan, range. Terus juga bisa kelihatan driving assistance-nya dari forward collision-nya, terus juga forward collision mitigation-nya, adaptive cruise control-nya. Bisa kelihatan sini karena mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control yang bisa kita atur ya, cara distance-nya, blind spot-nya bisa kita cek, dari cross traffic alert-nya. Jadi mobil ini sudah sangat luar biasa banget. Entertainment juga bagus, dia sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang bisa kita rubah-rubah modenya, kita bisa cek, jadi enak banget. Dan kameranya HD, udah 4 HD lagi. Ada tuh rivalnya udah cuma 1 nggak HD lagi. Nah, ini bagus nih. Dia sudah support Apple CarPlay, Bluetooth, USB, tapi memang sayang belum Android Auto. Tapi at least sudah integrated, dan sudah, ini adalah Nissan Connect terbaru yang mana memang ini head unit built-in dari Nissan-nya, bukan head unit aftermarket buatan pabrikan lokal sini. AC-nya sudah digital auto climate control, tapi memang belum dual zone, dan tapi sayang untuk mobil seperti ini dia belum ada mode eco pada AC-nya. Jadi tiap kami nyalakan, range-nya tuh sering sekali turun dengan sangat cepat. Nah tuh, ini sekarang range 134, ketika kami nyalakan range-nya langsung 121. Segitunya terasa.
penurunannya karena AC-nya memang kompresornya tidak ada eco-nya, jadi naiknya itu cukup berat. Nah, yang mulai agak sedikit mengganggu adalah layout dari dashboardnya. Kami rasa ini untuk ukuran mobil hybrid terlalu bland, terlalu standar banget. Ada loh padahal interiornya yang dengan waktu bagian kulit-kulitnya ini dia warnanya orange gitu misalnya, lebih striking, walaupun secara desain tetap biasa aja tapi lebih striking gitu, lebih menunjukkan bahwa mobil ini bukan mobil konvensional. Ini kami rasanya itu kayak ya udah, it's just another Nissan hatchback, bahkan bukan Nissan SUV. Layout dashboardnya juga tidak seperti like SUV yang lebih tinggi dibanding kita, dia jauh lebih di bawah kita, padahal kami sudah set paling bawah ya. Ini udah paling bawah, ini paling tinggi, kami bisa naik lebih naik lagi. Ini terasa di bawah sekali dari kami. Ini ketika kami paling bawah udah mentok di sini. Ini masih di bawah, kayak view-nya tuh masih di bawah kami gitu. Tidak terlalu terasa SUV dan desainnya juga layoutnya terlalu terlihat bland. Tertolong dengan memang tuas transmisinya yang sangat canggih sekali. Ini sudah single reduction gear seperti kami bilang di awal tadi, karena dia memang sejatinya yang menggerakkan roda itu adalah motor listrik. Jadi tidak perlu gigi atau tidak perlu gear lah, karena ya ini mobil EV jatuhnya, cuma ada generator gitu. Sudah ada drive mode, ada 3 drive mode, normal, S dan juga Eco. Di mode S dan mode Eco kita bisa aktifkan EV mode, full EV mode. Jadi mesin bensinnya benar-benar sama sekali tidak bergerak untuk mengisi daya ke listriknya itu. Dan tidak seperti rivalnya yang EV mode-nya hanya di 60 km per jam terus di atasnya sudah mati. Ini mau 120, selama baterai masih cukup dia akan masih tetap bisa. Tapi di depan sini dia lampunya juga masih bohlam, di sini juga lampunya masih bohlam, halogen. Ya di sini juga ya walaupun dia sudah sun visor dengan ada lampu, tapi lampu juga masih bohlam, semuanya masih bohlam. Di sini tidak ada lampu LED, padahal lampu LED itu juga jauh lebih hemat daya dan lebih representatif terhadap mobil yang memang ini kan mobil futuristik ya. Harusnya desainnya futuristik, amenitiesnya harusnya juga bisa futuristik juga gitu, seperti LED, lampu LED gitu ya. Tapi at least di sini ketolong, selain sound systemnya juga sudah integrated, dia sudah ada tweeter dan speaker yang di mid bass di tengah, dan jujur suaranya ini bagus. Suara dari mobil ini bagus. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita jalan lagi deh. Kami akan buktikan bahwa mobil ini adalah solusi yang paling tepat ketika BBM lagi mahal-mahalnya. Let's go. Ya, kembali berjalan bersama mobil ini. Mobil ini memang tapi bukan yang memiliki rasa berkendara yang menyenangkan sekali. Jujur, ada banyak mobil yang di kelasnya yang non-hybrid ya pastinya, memiliki sharpness yang baik, dan ada yang juga yang sudah hybrid juga memiliki handling yang jauh lebih baik dibanding mobil ini. Mobil ini kami rasa dia belum memiliki handling yang cukup lumayan bagus. Dia masih ya ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, terutama di soal bantingan suspensi ya. Di bantingan suspensi mobil ini dia bukan yang ternyaman di kelasnya, bahkan termasuk tergolong keras. Ya sayang sekali, biasanya Nissan terkenal dengan kenyamanannya ya. Seperti kita tahu saja kakaknya dari mobil ini, Nissan X-Trail yang sangat nyaman sekali, juga Nissan Teana lah segala macam, Serena, memang Livina pun juga mengedepankan kenyamanan. Tapi mobil ini dia karakter suspensinya mirip dengan Nissan Magnite yang memang bantingannya cukup lebih ke arah keras. Dan sayangnya mau di mode driving mode apapun, meskipun ada 3 drive mode ya, ada Eco, normal dan juga S, semuanya sama. Menurut kami tidak yang membuat handlingnya jadi yang brilian sekali, tidak ada yang seperti itu. Semuanya masih sama. Dan lagi-lagi juga memang drive mode-nya itu hanya untuk ke motor listriknya saja, karena justru di drive mode-nya itu di luar yang S dan Eco, di bagian normal justru yang paling kencang, justru membuat mesinnya paling agresif justru di mode ini gitu. Di mode S itu dia sedikit lebih regenerative braking, lebih terasa. Di mode Eco lebih terasa lagi, dan bahkan sudah memiliki one pedal drive mode. Jadi ini benar-benar kita kalau ketika di mode Eco itu kita rasanya sudah seperti layaknya membawa mobil listrik. Jadi ketika kita gas, dia jalan gleser gitu ya, kita lepas, dia akan mengerem dengan sendirinya dan membuat regenerative braking dari mobil ini. Jadi feel-nya udah serasa mobil listrik sekali. Jadi dia akan mengisi ulang daya dari baterainya dan membuat kita bisa lebih lama lagi menggunakan EV mode-nya. Karena memang EV mode-nya ini harus memiliki requirements at least baterainya di atas 1/4. Jadi kalau sudah di atas 1/4 kita bisa menggunakan full EV mode, bahkan tidak
batas kecepatan seperti layaknya misalnya di CHR atau Corolla Cross yang hanya terbatas di 60 km per jam. Kalau mobil ini as long kebutuhan baterainya requirements-nya terpenuhi di atas 1/4, dia sudah bisa full EV mode, yang mana bisa sampai 120 km per jam pun ya tetap akan full EV mode. Jadi bisa sangat efisien sekali selama kalian bisa memaintain dan memanage baterainya dari mobil ini. Oh iya, tapi kalian nggak perlu khawatir kalau di one pedal driving systemnya itu, kalau kalian ngerasa, aduh nanti kalau kita engine braking dari belakang nggak ada lampunya nyala lagi. Tenang aja, selama kalian melepas itu dan dia agak sedikit ngerem, dia langsung nyalakan lampu rem di belakang. Jadi tetap safety tetap diutamakan. Dan kalau misalnya kalian agak jengah, nggak suka gitu ya dengan one pedal driving systemnya itu, kalian bisa ganti kok mode-nya. Nggak usah yang di mode eco, at least di mode yang normal itu tidak terasa sama sekali. Dan di mode yang S, dia terasanya hanya sedikit sekali. Masih memiliki fleksibilitas yang sangat baik. Jadi kalau masih belum terbiasa, kalian bisa punya option itu. Menariknya mobil ini, justru ketika kami mengetes mobil ini di musim lebaran ya, karena memang ini adalah mobil yang kami pakai untuk mudik, dan kami rasakan adalah mobil ini justru untuk rute dalam kota, macet-macetan, malah dia sangat luar biasa irit. Karakternya sudah persis sekali dengan mobil listrik, yang mana memang kalau ketika dipakai dalam kota, dari pendek ke sedang, justru mobil ini malah sangat luar biasa irit. Kami bisa mendapatkan efisiensi bahan bakar ketika di perjalanan ya dalam kota yang cukup macet ketika silaturahmi. Ini mobil ini bisa mendapatkan 24,3 km per liter. Itu angka yang sangat luar biasa sekali. Kalau mengingat lawan-lawannya yang bermesin hybrid biasa, itu ya tidak sampai segitu sih. Ini jauh lebih efisien, lebih menarik. Namun memang samanya juga dengan mobil listrik, ketika dipakai keluar kota, kecepatan di atas 80 ke 100, itu justru malah efisiensinya malah berkurang. Tapi memang bukan yang boros-boros banget juga sih. Masih di angka 18,5 km per liter. Itu masih angka cukup irit, karena memang ketika di kecepatan segitu, itu mobil ini terus-terusan membuat mesin gensetnya itu mengalirkan tenaga yang terus-menerus kepada mesin listriknya. Jadi efisiensinya jadi tidak sebaik ketika kita pakai hanya di dalam kota saja. Kecepatan yang pas dari mobil ini untuk mendapatkan efisiensi itu justru malah dari 0 sampai di 60 km per jam. Jadi kita kan macet-macetan, sedang, itu malah jadi irit sekali, 24,3 km per liter. Sedangkan kalau di mobil hybrid atau mobil bensin biasa kan justru kecepatan tinggi yang malah bisa membuat mobil ini irit. Jadi kalau ini malah kebalikan. Dan uniknya mobil ini juga menggunakan mesin, seperti kami bilang tadi, mesinnya Nissan March. Dan dengan menggunakan mesinnya Nissan March, dia itu masih bisa meminum oktan 90. Ya, saat kami syuting ini, oktan 90 harganya masih 7.650, tapi memang akan ada kenaikan. Nanti kami akan taruh di deskripsi saja kalau sudah ada kenaikan. Itu artinya, sekali mengisi mobil ini, karena dengan kapasitas tangkinya di 41 liter, dia bisa, termurahnya ini bisa di Rp313.650. Jadi masih sangat irit sekali, dan sekali full tank, dengan tadi kami bilang dalam kotanya 24,3, luar kotanya 18,5, di average kan 21,4. Itu artinya sekali berjalan dengan mobil ini, full tank mobil ini memiliki range hingga 877,4 km. Itu jelas bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan mobil listrik biasa. Jadi ketakutan dari mobil listrik yang takut nyari tempat ngecas susah, takut range-nya terbatas, itu berhasil dipatahkan sama mobil ini. Karena mengingat mobil listrik yang sekarang di Indonesia yang paling advance saja, yang baru meluncur sudah dirakit di Indonesia, si Hyundai Ioniq 5 saja, mentok-mentok range terjauhnya di 481 km. Mobil ini paling jauh bisa 877,4 km. Dan itu juga kalau kita mengisi ulang mobil ini gak sampai 1 jam, karena ya dia masih mengisi bensin saja, sudah sebagai gensetnya, dan dia yang mengisi listriknya. Jadi jauh lebih convenient daripada mobil listrik, tapi juga jauh lebih irit dibanding mobil biasa. Range-nya lebih jauh dari mobil listrik, dan tidak harus merasakan ribetnya mengisi ulang daya dari mobil listrik. Ini adalah solusi paling tepat untuk menghadapi mahalnya BBM saat ini. Yang paling menarik menurut kami di mobil ini adalah fitur safety-nya. Mobil ini, kalau di kelas-kelas harga mobil ini, yang baik yang hybrid, yang maupun yang non-hybrid,
tidak semua sudah memiliki fitur safety yang cukup mumpuni. Kalau kita ingat, harga mobil ini sudah di 482 juta dan bekasnya sudah ada yang menjual di harga 380 jutaan. Mobil di harga 380 jutaan kalau kalian cari yang baru-baru itu ya, paling lengkap memang ada lah, ada yang sudah punya adaptive cruise control juga. Tapi jujur kalau tidak semua yang memiliki fitur selengkap mobil ini. Mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, blind spot monitoring yang walaupun memang munculnya dari dalam sini ya agak unik sih, agak beda gitu kalau kita ini baru muncul di dalam sini. Dan sudah punya low speed follow, jadi ketika mobil depan juga sampai berhenti pun mobil ini juga siap mengikuti kecepatan di depannya. Jadi adaptive cruise controlnya sudah dilengkapi dengan low speed follow. Jadi oke banget, dan kita juga bisa nge-set distance jarak dengan mobil di depan kita. Kalau rasa berkendara sudah rasanya seperti EV sekali dan juga efisiensinya juga cukup baik, apakah akselerasinya juga seperti layaknya mobil EV? Langsung aja kita coba. Kita rubah ke mode yang paling biasa ya. Justru karena terkencang justru malah di situ. Dan matikan traction control, matikan AC, jaga gas dan rem. Go. Wah, instan sekali. Walaupun ada serangan mesin ya, karena memang mesinnya langsung memberikan generator pada listriknya. Dan 100 0 sampai 100 mampu dijelaskan dalam waktu 8,6 detik menurut tesan kami. Luar biasa. Ini sudah setara dengan mobil-mobil EV yang memang pernah kami tes juga, seperti layaknya Hyundai Kona, Hyundai Ioniq. Itu memang sudah di range 8 detikan. Jadi memang rasanya memang sudah seperti mobil EV sih mobil ini. Luar biasa, tarikan instan sekali. Walaupun memang ada raungan mesin karena mesinnya terus memberikan daya kepada listriknya sebagai genset. Ya, jadi bisa disimpulkan kenapa kami menyarankan untuk memilih Nissan Kicks e-Power ini. Ya meskipun harga barunya dia bisa mencapai hingga 482 juta, tapi kalian tahu sendiri kan, Nissan kan suka generous soal diskon. Jadi kalau kalian mau beli mobil ini baru pun diskonnya lumayan tinggi. Satu, kalaupun memang budget kalian belum sampai, kalian bisa mencari mobil ini dengan kondisi second hand di pasar-pasar market bekas kalian. Kalian bisa lihat bahwa mobil ini harganya sudah terdepresiasi lumayan, sudah di angka 300 jutaan. Jadi dengan harga 300 jutaan dan kalian sudah bisa dapat fitur safety yang sangat luar biasa baik, adaptive cruise control, blind spot monitoring, rear cross traffic alert yang tidak dimiliki mobil-mobil hybrid yang sudah dijual di Indonesia, untuk terutama di kelasnya ya, seperti CHR atau Corolla Cross, atau misalnya dari Honda dulu sempat ada CR-Z gitu ya. Membuatnya memiliki value for money yang sangat tinggi, terutama apalagi kalau kalian adalah seorang yang tinggal di daerah-daerah kota besar yang memiliki kemacetan cukup tinggi, tapi masih takut kalau pakai mobil listrik. Takut bayar harga mobilnya masih mahal, takut range yang nggak jauh, sama takut nyari tempat listriknya, tempat colokan listriknya juga nggak banyak. Jadi ini adalah solusi yang paling tepat menurut kami. Dengan rasanya sudah feel EV banget, efisiensi sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan mobil konvensional biasa, dan bahkan khusus untuk dalam kota, efisiensinya malah luar biasa menggila sekali, dan range-nya tidak sependek mobil EV pada umumnya, bahkan 2 kali lipat dibanding mobil EV yang baru launching di Indonesia yang sudah termasuk cukup baik, Ioniq 5 yang hanya 481 km yang paling tingginya. Oke CVT, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Nissan Kicks e-Power ini, kalian bisa cek website kami di cvtindonesia.co.id, dan kami bisa pastikan kalian bisa mendapatkan diskon terbaik untuk mobil ini. Oke CVT, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.